Pokoknya kita terima kasih kepada beliau ya, karena beliau yang tuan rumah dan beliau yang menyiapkan semua ini. Dan dengan omongan seperti beliau tadi itu kan tercermin jelas beliau tidak punya pamrih apa-apa kecuali menggembirakan Anda semua, ya toh, menciptakan keamanan bersama, silaturahmi yang murni kemanusiaan, gitu ya. Karena kalau kita berdiri di sini sebagai orang Islam dan orang Hindu, kita mungkin bertengkar. Tapi karena kita di sini berdiri sebagai manusia dengan hati yang penuh cinta, maka kita bisa bersambung satu sama lain. Kadang-kadang orang tuh kalau sudah alim Islamnya itu terus nggak bisa jadi manusia. Jadi sampean kenal Nur Khalis Majid? Almarhum. Saya datangi Cak Nur Khalis Majid setelah berobat dari Cina. Dan dia dalam keadaan telentang, tidak bisa merasakan makanan manis, pedas, kopi, teh, tidak bisa merasakan. Terus kita olah 1,5 jam, dia bisa duduk, terus bisa ngobrol. Nah, sebelum itu saya dapat video bahwa Cak Nur ketika tergeletak itu didatangi 2 ustadz. Cak Nur geletak, lumpuh, diginiin. Cak Nur ini memang harus bertobat sama Allah. Kalau tidak bertobat, tidak mungkin Cak Nur bisa sembuh. Loh, ono menungso ngono iku, Mas. Ono ada manusia yang hatinya tega seperti itu, kan bukan manusia kalau begitu itu, Mas. Masuk orang Anda besok ke rumah sakit, ini 1 dari 7 penyakit yang mematikan sampean ini. Bisa nggak Anda berlaku begitu? Jadi banyak orang itu Islamnya meningkat, kemanusiaannya turun. Jadi manusia dulu lah, belajar jadi manusia dulu, pakai hati nurani, tidak tega. Rasulullah itu nomor 1 adalah hatinya tidak tegaan. Azizun alaihi ma'anittum harithun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu tidak tega melihat penderitaanmu. Rasulullah itu menangis kalau kamu sedih, ya. Dan hatinya penuh kasih sayang kepada nasibmu. Jadi nomor 1 orang Islam itu adalah hatinya penuh rasa tidak tega kepada orang yang menderita, termasuk kepada orang kalau memang kafir betul. A'izzah di surat Al-Maidah bukan 51 tapi 54, Allah bikin rumus. Kalau mereka pada murtad, kata Allah, murtad itu artinya orang yang tidak melakukan yang seharusnya dilakukan atau melakukan yang seharusnya tidak lakukan, tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, itu namanya murtad. Arti universalnya seperti itu. Bahwa kemudian dikontekstualisasikan ke identitas agama, monggo. Allah mengatakan kalau mereka semua murtad, aku akan hadirkan, aku akan datangkan di negerimu generasi baru, umat yang baru, kaum yang baru, yang aku cintai. Dan mereka mencintaiku, dan hati mereka penuh kasih sayang kepada sesamanya, dan mereka tak punya rasa tidak tega kepada orang-orang yang memusuhi mereka. Jadi kepada musuh saja saya tidak tega. Kata Izzah itu diartikan selama ini di Quran online Anda itu bersikap penuh kasih sayang kepada sesama muslim dan bersikap keras kepada orang kafir. Saya menafsirkan berbeda. Bersikap lemah lembut penuh kasih sayang kepada sesama muslim dan bersifat tidak tega kepada orang yang memusuhi Islam, tidak tega kepada orang kafir, kan gitu loh, tidak tega. Dan saya kemana-mana bekal saya adalah rasa tidak tega dan rasa bersalah. Maka saya lakukan ini semua karena saya membayar kesalahan saya, karena saya punya utang banyak kepada Allah dan sesama manusia. Maka sampai jam berapapun saya tidak merasa cukup untuk membayar utang saya kepada Anda semua. Itu menurut saya bekal hidup yang terbaik, gitu loh, Mas. Makanya acara Makyan sampai jam 3 sampai jam 4 kemarin tidak ada masalah, saya tidak capek, tidak boleh capek. Dan saya sudah sumpah kepada badan saya, orang itu kesel, ora kesel, perintah aku khalifah loh, macam-macam gue yang mau. Mata aja saya bentak kok, Mas. Saya kan dulu pakai kacamata, saya ini moh aku tak delok font terkecil 6 blaur, wah ketok terus tak balik ini meneh 3 hari celing, Mas, celing ini huruf sekecil apapun saya bisa baca. Saya sudah 66 tahun. Apa saya ajaib? Enggak. Loh, saya kan disuruh Allah baca, disuruh Allah
Melayani orang banyak kan pasti saya difasilitasi dong. Mana ada orang merintah tanpa memberi fasilitas? Bener nggak Mas? Jadi kalau Anda dapat amanah, jangan khawatir, jalankan, itu pasti ada fasilitas yang dikasih oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau kamu diberi kekayaan oleh Allah, jangan dipakai saja tanpa melihat bahwa ada tanggung jawab dan amanah di balik kekayaanmu itu. Ngono loh Mas. Gitu. Saya ini sampai sekarang banyak orang menyesal kenapa kok Novia mau sama Cak Nun dulu. Nah iya bener, sampai sekarang loh itu. Jadi ada obrolan di Facebook itu, di Facebook apa WA grup, wah Mbak Novia suaranya masih bagus ya, masih oke, gini, sayang ya kok kawin sama Cak Nun. Ya, terus anak saya di Kanada sekolah, teman-temannya ngerasani, loh itu loh aneh Novia itu, kok kawin sama seniman nggak jelas itu, gitu. Aku yang nggak sakit hati loh, memang iya. Lah saya mah ndak jelas kok, kerjaan ndak jelas, profesi ndak punya, pejabat bukan, pengusaha bukan, kok mau Novia kawin sama saya, kan gitu. Dan saya setuju sama kegelisahan semua orang-orang di Indonesia itu, saya setuju. Perkara saya jadi ya kata apa kon kan gitu Mas. Terus kami sudah 22 tahun ini kan gitu, dan ya memang gitu kok, Tuhan tuh gitu. Jadi udah sampai percaya sama Allah, janjikan sama istrimu, ya Allah aku cinta sama istriku, aku cinta sama anakku, ya Allah tahun depan kalau bisa saya belikan motor yang baru supaya enggak egrek-egrek kayak gini, ya Allah kabulkanlah ya Allah. Tahun depan kok enggak punya rezeki, berdoa ya Allah, saya ini niat baik loh sama istri saya, katanya suruh mencintai, kalau enggak dikabulkan ya sudah, kalau gitu enggak usah. Yo dikabulke gue. Gitu Mas, yang mesra sama Tuhan. Tuhan itu milikmu sehari-hari, kekasihmu sehari-hari. Ya, apakah itu kurang ajar? Ada seorang waliullah di Mandar. Dia dibikinin masjid oleh orang di kampung. Suatu hari dia memulai memakai masjid itu, sholat menjelang sholat zuhur dia datang Cina-Cina nagih. Gentengnya belum bayar, semennya belum bayar, kayunya belum bayar, ditagih. Mam, ini belum dibayar ini. Gitu kan orang Sulawesi yang ngomongin gitu. Wah ribut ditagih dia, terus dia bilang, kau jangan main-main sama Allah, kau jangan nagih sama Allah, ini rumah Allah bukan rumah saya. Kalau kamu nagih sama Allah dibayar kau nanti, jangan main-main sama Allah, gitu kan. Belum selesai itu dia sholat Mas, sholat duhur, kamu tunggu, Allah akan jawab. Belum selesai sholat duhur, ada rombongan baru datang Mas, pengusaha-pengusaha pribumi, teriak, Imam, bagaimana bikin masjid tidak bilang-bilang kita juga mau masuk surga Imam. Terus Imam pula, ya sudah tuh bayar Cina-Cina itu. Ini Mas, tenang aja. Jadi berbuatlah baik, cintailah istrimu, anakmu, janjikan sesuatu yang baik. Kalau saatnya tidak bisa bilang sama Allah, ya Allah jangan permalukan aku di depan istriku ya Allah, gitu. Loh, ya Mak ya, setuju enggak Mak? Ya, gitu. Udah Allah kasih. Allah itu baiknya pol, dan saya hidup itu betul-betul karena itu toh. Dan saya serius itu. Mana mungkin saya bisa menghidupi Novia kalau paging, mana bisa, saya enggak punya kerjaan, tapi kok bisa? Ya itu tadi saya tagih, ya Allah yang nyuruh saya kawin sama dia sampean loh. Lah iya toh Mas, disampaikan loh, saya ini kan manut saja, saya enggak pernah ngerayu kok, cuman saya lamar gitu loh. Ya tapi saya disiksa juga oleh Allah, disiksa. Nah, Mas cerita-cerita gini Mas ya, Anda tuh punya kemesraan, Anda jangan sampai kehilangan kenikmatan hidup. Nikmatilah hidup ini asalkan dalam rangka menikmati rahmat Allah, tapi nikmatilah hidup. Melarat nikmati melarat, kaya nikmati kaya, jadikan semua manfaat yang menggembirakan sebanyak mungkin orang. Jangan kehilangan kenikmatan, jangan mentang-mentang jadi orang Islam terus sufi terus aku tidak mau kepada dunia. Taek konrek yang ngono. Ya jangan gitulah. Sayyidina Ali mengatakan, wahai dunia, jangan coba-coba merayuku, aku sudah mentalak 3 kamu. Ya dunya hurri ghairi laqad talaqtuka thalathatan. Wahai dunia, jangan coba-coba mendekat ke aku,
Jangan dipikir aku terpesona kepadamu, aku sudah mentalak 3 kamu. Menurut saya salah itu. Ya dinikmati, anak jagung dinikmati, bubur dinikmati, ya toh, gedok dinikmati, milik Allah kok dinikmati. Untuk apa mentalak dunia, gitu loh. Itu kan saking pusingnya Sayyidina Ali ngelihat rakyatnya waktu itu, gitu loh. Akhirnya dia talak dunia. Kalau saya tidak mentalak dunia, gitu loh Mas. Jadi saya nikmati, Mbak Novia saya nikmati. Mengenai dasmu melo air gitu ya Mas ya. Sekarang kita berkenalan sama Mas Wildo. Mas Wildo, tepuk tangan untuk Mas Wildo ya. Yang saya Mas, yang belum pernah kenalan sama Mas Wildo angkat tangan Mas. Semua ya. Anda kan tidak paham iki yo opo karepe. Iki pengajian capopo ya. Kok ono grembyeng-grembyeng ndek ngarep. Anda ngerti toh Mas, betapa penuh cintanya kita semua ini. Kalau saya dimintai foto oleh banyak orang tiap hari, tapi kalau saya ketemu Wildo, saya yang minta foto dia. Jadi waktu Ma'ian yang pertama di mana dulu ya? Di museum. Enggak enggak, awal di sini kok, di Denpasar kok. Setelah yang di Angkatan Laut. Ya, jadi saya lihat Mas Wildo, tak minta naik, Mas Wildo. Sampean itu punya kemampuan yang semua orang di dunia saya tidak yakin punya kemampuan seperti sampean. Mas Wildo kaget. Apa maksudnya sampean? Tidak ada satu raja, tidak ada satu kaisar, tidak ada satu presiden, perdana menteri yang berani tampil seperti sampean. Benar gitu. Iya tak Mas ya? Jajal waktu itu Bu Mega presidennya, jajal Bu Mega wani ini. Jadi sampean itu punya fadilah. Jadi pertama yang sederhana aja sing ketok moto, Mas Wildo kok sampean berpakaian ngene iki arek bingung. Sampean cerita nolak.